Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini saya akan menguji pemakaian watt pada table saw modern M608. Saya membuat konten ini karena sampai sekarang masih banyak pertanyaan dari para subscriber. Kira-kira dengan rumah 900 watt atau rumah 1300 watt, kira-kira bisa nggak table saw modern M608 ini digunakan dalam rip cut maupun cross cut kayu maupun multiplex. Table saw ini juga saya sudah lengkapi dengan menggunakan dimmer. Untuk penggunaan dimmer ini saya terpaksa harus menonaktifkan fitur saklar bawaan dari table saw M608 ini, karena memang dengan penggunaan dimmer, kalau pada posisi paling rendah saklar ini tidak berfungsi, karena memang saklar ini berfungsi jika ada arus listrik yang masuk. Sementara kalau posisi ini adalah paling minimal, tidak ada listrik yang ke sini. Kalaupun ada, itu sangat kecil. Pengujian pertama, saya tidak menggunakan fitur dimmer ini. Jadi seperti halnya table saw yang masih standar. Saya menggunakan saklar di sini. Kenapa dimmer ini saya gunakan? Karena memang hentakan atau tarikan awal table saw M608 ini sangat kasar ya, mengagetkan nih. Coba saya nyalakan lagi. Jadi kadang-kadang suka kaget kita yang makainya. Jadi ini kita colokannya di sini. Posisi saya minimalkan dulu, saya nyalakan. Kemudian kita nyalakan. Jadi menjadi lebih smooth dan pemakaian listriknya dipastikan lebih hemat. Kita akan coba, ini udah saya lengkapi dengan wattmeter. Sekarang saya akan nyalakan table saw M608 dari modern ini dengan menggunakan dimmer. Kira-kira tarikan di awalnya berapa? Jadi tarikan awalnya lebih smooth ya, tidak ada bunyi yang menghentak, yang mengagetkan. Kemudian wattnya juga smooth, dari mulai 40 watt naik sampai dengan di watt maksimalnya pemakaian tanpa beban, jadi di 750-an watt tanpa beban. Kemudian saya akan coba untuk langsung tidak melewati dimmer. Dia langsung naik ke angka 740-an watt. Dengan tarikan yang langsung seperti itu, 700 watt gitu, itu jelas akan membebani pemakaian listrik kita di rumah. Jadi kalau saran saya memang penggunaan dimmer ini seperti kayak fungsi soft start gitu ya, soft start, tapi kita bisa mengcustom atau memutar sendiri kira-kira mau berapa pemakaian wattnya. Karena kalau saya pikir kalau hanya untuk memotong multiplex ketebalan 12 mili, 9 mili, ya kan kita nggak perlu menggunakan kapasitas maksimal dari table saw ini. Sehingga kita bisa lebih hemat dalam biaya listrik, dan tentu suara yang dihasilkan juga tidak terlalu berisik. Oke guys, kita sebelumnya akan cross cut dulu kayu bongkirai ini. Sengaja saya menggunakan kayu yang keras agar kita tahu kira-kira pemakaian maksimal untuk table saw M608 ini berapa watt pemakaian maksimalnya, supaya nanti Anda tidak salah beli ya pada saat mau membeli table saw ini, karena kita harus mempertimbangkan listrik ya, kapasitas maksimal dari pemakaian listrik di rumah kita. Jadi ini adalah langsung ya, tanpa melewati dimmer. Mestinya dalam penggunaan mata pisaunya, kalau kita akan memotong kayu solid ataupun kayu yang keras-keras itu, kita harus menggunakan 24T ya.
Tapi karena saya nggak ada, dan kebetulan karena ini pengujian, ya sudah kita menggunakan mata pisau 40T. Jadi ini adalah terberat menurut saya ya. Mungkin bisa dibilang pemakaian watt yang tertinggi untuk table saw ini. Karena dengan kita menggunakan saw blade dengan jumlah T yang sedikit, 24T, itu pemotongan baik rip cut maupun cross cut itu akan semakin ringan. Sehingga kalau semakin ringan itu otomatis pemakaian wattnya berkurang. Tadi terlihat di wattmeter ini tertera 950-an watt pemotongan cross cut kayu bengkirai ini. Mantap guys, siku. Mantap guys. Oke guys, jadi tadi kita sudah menguji ternyata dengan pemotongan rip cut balok bengkirai ini, pemakaian watt untuk table saw modern M608 ini tembus sampai ke 1400-an. Ya taruhlah 1500-an. Percobaan kedua, saya akan memotong multiplex ketebalan 12 mili ini dengan menggunakan table saw modern M608. Kita akan lihat berapa pemakaian wattnya kalau kita hanya memakainya untuk pemotongan-pemotongan plywood atau multiplex. Tadi kita lihat di wattmeter ini maksimal di 850 watt. Sekarang saya akan menguji lagi dengan pemakaian dimmer. Untuk pemotongan multiplex butuh berapa watt? Jadi saya akan memotong multiplex kira-kira di posisi sepertiga dari putaran dimmer. Tadi terlihat ada 300 watt. Saya pikir kalau untuk multiplex kan kita nggak perlu RPM yang terlalu tinggi guys. Tanpa beban di 360 watt. Ternyata bisa juga ya. Jadi hasilnya juga siku guys. Untuk hasil juga sangat siku ini. Ini adalah hasilnya. Siku sangat, bukan sangat siku. Siku sangat. Jadi dengan pemakaian dimmer, menurut saya sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin menghemat pemakaian listrik. Kalau memang Anda hanya bermain di multiplex, saya pikir dengan dimmer nggak jadi masalah. Karena pemotongan multiplex dengan 2000 RPM juga sudah mencukupi. Nggak perlu sampai ke 4500 atau 5000 RPM. Oke guys, tadi kita sudah menguji ya, memotong dengan table saw M608 ini. Ternyata hasilnya juga bagus, walaupun menggunakan RPM yang hanya sepertiganya. Ya, pemakaian watt yang hanya sepertiganya. Ternyata bisa juga memotong dengan rapi dan siku. Jadi kalau memang Anda ingin membeli table saw M608 ini dan hanya digunakan untuk pemakaian hobi, belah-belah triplek, potong-potong triplek, ketebalan 12 mili, 18 mili, saya pikir Anda perlu membeli sebuah dimmer. Anda turunkan kira-kira di kecepatan setengahnya saja. Sehingga pemakaiannya paling 400 watt, 600 watt, seperti itu. Kecuali memang Anda akan gunakan table saw ini untuk cross cut, rip cut, kayu-kayu yang keras, seperti tadi saya contohkan, misalnya kayu bengkirai, kayu merbau, ya, atau kayu besi orang sering menyebutnya, ya jelas itu pemakaiannya akan besar wattnya, dan memang Anda harus menggunakan saw blade
yang 24T. Karena saya lebih sering menggunakan table saw ini untuk plywood, sehingga saya menggunakan saw blade yang 40T. Jadi 40T itu untuk yang kayu solid ya oke, untuk kayu lunak seperti jati Belanda juga oke, untuk multiplex juga oke. Oke guys, sekian video tips pemakaian watt pada table saw modern M608 ini. Semoga bermanfaat, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin Anda sampaikan kepada saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.